Baiklah, sekarang kita melaksanakan observasi yang berada di tabing untuk melaksanakan observasi yang diampu oleh Pak Waginoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dengan NIM 22077164. Baiklah, saya di sini akan melakukan observasi untuk memenuhi tugas dari Pak Wagino yang materinya berjudul ABS, Power Window, dan ABS. Baiklah, langsung saja masuk kepada video selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang SRS. Di sini ada Baiklah, di sini yang pertama saya akan membahas tentang SRS. SRS adalah suatu alat dapat mengurangi risiko cedera pada bagian kepala dan bahu pengemudi atau penumpang melalui pengembangan kantong udara yang dipasang di kemudi atau instrumen panel ketika terjadinya tabrakan pada kendaraan, dan alat ini adalah sebagai tambahan dari seatbelt yang sudah ada sebelumnya. Tujuan atau fungsi dari airbag ialah: yang pertama, meredam energi kinematik penumpang. Yang kedua, melindungi penumpang dari benturan interior trim. Yang ketiga, melindungi penumpang dari pecahan kaca. Selanjutnya ialah cara kerja dari sistem airbag. Di sini ada urutan dasar meletusnya airbag. Yang pertama, crash. Yang kedua, sensing. Yang ketiga, detection. Yang keempat, deployment. Ketika terjadinya benturan, masing-masing sensor akan mengukur benturan tersebut. Hasil pengukurannya dikirim ke ECU, kemudian ECU menganalisa benturan tersebut dan memutuskan apakah airbag perlu meletus dan tidak. Jika perlu meletus, ECU akan memberikan suplai arus ke modul yang akan dikembangkan. Setiap modul akan meletus airbag melalui air listrik yang disuplai, kemudian airbag akan meletus dan menggelembung. Untuk melindungi penumpang terlihat proses cukup sederhana, namun sebenarnya variabel yang terlibat di sini cukup banyak, dikarenakan airbag meletus pada saat mobil melaju atau mengembung sedikit, sehingga akan membahayakan penumpang daripada melindungi benturan termasuk benturan dari bawah, benturan bagian atas, dan benturan dengan material elastik seperti kayu. Pembentuk sistem air ini makin rumit, dan tentunya jika airbag ini terlalu sensitif terhadap benturan, maka kemungkinan tidak bisa meletus pada saat terjadi benturan yang kuat. Karena itulah, lembaga penelitian menentukan kapan airbag akan meletus berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis dari airbag beserta dengan tata cara letaknya. Yang pertama, di sini ada depth dengan kepanjangannya, yaitu ialah drive airbag. Ini berfungsi untuk mengemudi, terdapat pada setir mobil atau lebih tepatnya persis di tengah dari setir wheel. Yang kedua, di sini ada PAP atau kepanjangannya, yaitu ialah passenger airbag. Airbag ini ditempatkan di dalam glove box atau dashboard, yang berarti fungsinya untuk mengamankan penumpang pada sebelah pengemudi. Yang ketiga, di sini ada SAP, yaitu kepanjangannya ialah seat airbag. Ditempatkan pada kursi penumpang. Ini dirancang untuk penumpang yang dikembangkan untuk mengurangi cedera akibat benturan dari samping. Yang keempat ialah cap atau kepanjangannya ialah curtain. Airbag yang dirancang untuk pengemudi, di mana berguna untuk memberikan perlindungan yang lebih ekstra pada bagian kepala dan leher.
Baiklah, berikutnya penjelasannya yaitu sistem pengunci pintu atau door lock. Fungsi utamanya yaitu ialah membuka dan mengunci pada semua pintu bila switch utama pengontrol door lock dioperasikan. Nah, selain mempunyai fungsi utama di sini, door lock atau pengunci pintu memiliki fungsi yang lain. Yang pertama, door lock dan unlock. Pada door lock unlock dengan pengoperasian on step unlock hanya pada pintu pengemudi yang dibuka dengan anak kunci saja, yang dibuka secara mekanik. Bila anak kunci dimasukkan dan diputar sekali ke kiri, sekali pintu pengemudi akan terbuka. Dan kedua, stop stick unlock dengan pengoperasian top stick unlock menyebabkan pintu-pintu lain terbuka. Jika pintu pengemudi akan terbuka bila anak kunci diputar sekali ke kiri dan bila anak kunci diputar sekali lagi ke kiri, dalam waktu 3 detik semua pintu akan terbuka. Dengan kata lain, bila membuka semua pintu dari pintu pengemudi, anak kunci diputar 2 kali ke kiri. Yang ketiga, mencegah kunci tertinggal. Pengunci pintu tanpa menggunakan anak kunci dapat dicegah bila anak kunci masih tertinggal di dalam ignition switch. Nah, yang keempat ialah sebagai pengaman bila kunci dilepas dari ignition switch dan pintunya telah dikunci, baik dengan menggunakan anak kunci maupun tanpa anak kunci, maka pintu tidak dapat dibuka dengan menggunakan switch pengontrol door lock. Nah, di sini terdapat jenis-jenis dari door lock. Yang pertama, tipe magnetic lock. Tipe ini dapat mengatur pengunci semua pintu dari sisi pengemudi. Yang kedua, tipe penggerak motor lock. Tipe ini menggunakan motor sebagai penggerak untuk sistem door lock. Yang jenis terakhir ialah outlock. Jenis ini berada dengan tipe-tipe lain. Tipe ini adalah tipe sistem pengunci pintu yang bekerja sendiri apabila kendaraan berjalan dengan kecepatan 20 km. Akan masuk sesi wawancara dengan pemilik bengkel ini sendiri, yaitu Bang Arik. Nah, kita akan mengadakan sesi pertanyaan. Nah, untuk sesi pertanyaan yang pertama yaitu, Bang, gimana jika SRS drive airbag ini telah digunakan pada mobil yang pernah kecelakaan? Nah, apakah untuk benturan ataupun kecelakaan berikutnya yang terjadi, apakah SRS airbag ini bekerja atau ada pergantian pada RSS airbag ini, Bang? Kalau itu biasanya terjadi kalau telah terjadi ketabrakan atau kecelakaan, itu tuh biasanya sekali pakai aja. Setelah dia muncul balonnya, itu tidak bisa digunakan lagi SRS airbag lagi. Lebih baik itu diganti baru lagi. Yang biasa itu terjadi yang Bang temui. Baik, Bang, terima kasih, Bang. Oke, nah untuk pertanyaan yang kedua nih, Bang, bagaimana sih, Bang, kendala kerusakan yang sering Abang jumpai pada mobil dengan sistem bahan bakar EV, dari segi kerusakannya pada sensor ataupun alternatornya, Bang? Itu biasanya terjadi itu sensor CKP yang mulai lemah. Sensor CKP itu terkadang dia hidup pagi susah. Terus ketika dibawa jalan udah beberapa jam untuk perjalanan, itu tuh biasanya kadang-kadang mati sendiri mobil. Nah, itu terpaksa lagi dimatikan mobilnya, lalu di start lagi baru bisa hidup ya. Itu jadi misalnya sensor CKP-nya ada lemah. Terus kalau misalnya sistem bahan bakarnya itu saringan bahan bakarnya itu udah mulai mampet atau macet bahan bakarnya menuju ke mesinnya, itu biasanya diganti saringan minyaknya aja. Kalau untuk usia dari pompa bahan bakarnya itu tuh ada sekitaran 200 km.
itu tuh udah bisa untuk mengganti pompa minyaknya. 200 km. Ya, pokoknya penggantian servis bekalanya sekitaran 5 tahun. 5 tahun itu udah banyak yang kendala tuh di mobil itu. Itu patut diganti semuanya kalau bisa sih. Baik, situ juga ada rekomendasi yang diberikan oleh Bang Arik sendiri untuk servis berkalanya itu dilakukan seminim mungkin sekali 5 tahun, dan juga untuk penggunaan filter udaranya itu dengan jarak 200 km. Nah, juga untuk bagian sensor yang sering rusak itu sudah disampaikan tadi oleh Bang Arik, yaitu bagian sensor CKP-nya yang mulai lemah. Dan itulah bentuk kerusakan yang sering pada EV. Nah, kami lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih, Bang. Bang, pada tuas persneling pada transmisi otomatis itu terdapat tanda atau simbol persneling, yaitu simbol S dan L, Bang. Apa sih kegunaannya biar orang awam juga mengerti? Kan juga jarang yang mengerti dari simbol S dan L. Jadi kalau simbol S itu biasanya untuk istilahnya kepanjangannya itu adalah sport, itu mobil yang bisa melaju kencang, tidak sesuai dengan simbol D. Kalau D untuk biasanya semacam pembawaan santai. Kalau D itu biasanya dari gigi 1 sampai gigi 5. Kalau sport itu biasanya untuk orang yang mau cepat atau ingin balap, atau itu bisa pakai itu. Dan bisa juga itu S itu jadikan manual, ya sifatnya itu triplenik matic ya. Jadi bisa untuk mengganti giginya secara manual. Kalau L itu biasanya untuk pendakian di gigi 1 sampai gigi 2. Kalau itu dimasukkan di pendakian itu cocoknya di L. Kalau untuk D itu agak sulit untuk mendaki. Kadang dia slip bannya, jadi nggak terlalu sesuai dengan tanjakannya. Itu sesuai dengan D dengan kondisi jalannya. Yaitu setelah disampaikan bahwa terdapat pada simbol S dan L. Nah, untuk fungsi L sendiri itu untuk sport, mana untuk kecepatan di atas rata-rata, untuk pengemudinya lebih cepat, dan L itu lebih difungsikan untuk kondisi jalan yang menanjak, lebih pas daripada posisi simbol transmisi persnelinnya yang di posisi D, sekitaran gigi 1 sampai 5 tadi kata Bang Ari. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang keempat nih, Bang. Bang, apa saja kelemahan pada sistem power window jika kendaraan mengalami kecelakaan, Bang? Itu biasanya kabel-kabel yang putus banyak kalau jadi kecelakaan. Kalau biasanya kelemahan dari power window itu tidak ada, palingan dia motor window itu udah mulai kotor si dalam itu, berasnya udah mulai haus. Nah, itu bisa diganti persneling, dan itu bisa untuk membersihkan motornya aja. Kita istilah ada orang tuh servisnya aja motornya. Ya selebihnya yang kayak tombol-tombolnya itu tuh jarang kena. Palingan itu ada unsur-unsur resistor, kapasitornya. Itu palingan itu kendala yang kerusakannya yang fatal lah dia. Oke, itulah bentuk penjelasan dari Bang Arik mengenai sistem power window, lemahnya pada saat kecelakaan. Ada juga yang berkaitan dengan sistem kelistrikannya, baik itu resistor ataupun kapasitornya. Nah, dan juga tadi ada juga yang berkaitan dengan motor dari power window itu sendiri. Nah, Bang, kami juga mau bertanya nih, Bang, satu lagi. Di mana sih, Bang, alamat bengkel dan nama bengkel Abang ini? Jalan Dr. Ahmad Mukhtar di Parbu Tabing, sebelah asrama haji. Nama bengkelnya itu Arik Service.
Observasi untuk dari tugas Pak, Untuk tugas wawancara wawancara sama mekanik Pak. sama mekanik Pak. Tentang Tentang apa ya? Tentang power window, HBS sama SRS. CRS ya. Power window. Iya Pak. Kalau power window kita Oh, nah, di sporing sini, Pak. Ya, Di sini sporing ini Pak. sporing balancing bisa. Oh, Tapi kalau power window di aksesoris, viola. Viola. Iya. Kalau kita nggak melayani power window. observasi. Tentang apa observasinya Pak? Bang, berwindow Bang. Buat window, pintu. Itu cek airbag sama ABS Bang. Yang 3 materi Bang. Biasa buat window kok kacau nak Bang pintu. Iya. Iya kan Bang? Jika nak ladu mampir apa dah Bang? Buat window dah Bang. ABS cek apa Bang? Airbag Bang. Airbag. Bang, ya kami ya tadi itu Bang. Saya Bang nanya apa tuh Bang? Dulu. Jess. Pinjam sama lu. Baik Bang, biasa keluhan terjadi pada electric poster ini apa ya Bang? Banyak Bang. Kok direkam lah gua Bang? Iya Bang, untuk dokumentasi Bang. Oh. Harus se Indonesia lah gua Bang. Oh, enggak harus ya Bang. Ada Bang, ini untuk nunjuk. Ini keluhan yang kok gini Bang? Iya Bang. Kalau yang kok setirnya kare Bang. Oh, kalau boleh tahu penyebab dari setirnya kare itu apa tuh Bang? Torsi kok Bang. Torsi. Kok enggak pas masuk ini loh Bang. Oh, Beda gini Bang. Yang pertamanya masalahnya waktu kok masih bunyi-bunyi Bang. itu ala keluhan awalnya Bang. Nah, ganti barang baru kira torsinya beda Bang. Oh, torsinya beda Bang. Kalau boleh tahu perbedaan electric power steering sama power steering tipe hidrolik apa tuh Bang? Yang hidrolik jo power steering Bang. Iya Bang. Yang pakai minyak Bang. Iya Bang. Kalau yang la elektrik kok penggerak lah pakai motor Bang. Penggerak pakai motor Bang. Kalau yang pakai minyak tuh nyo oli dia penggerak tuh Bang. Untuk perawatan power steering tipe elektronik ini bagaimana Bang? Susah atau mudah Bang? Susah mudah Bang. Susah mudah Bang. Lebih susah dibanding yang tipe yang menggunakan minyak atau yang elektrik ini Bang? Yang elektrik lama Bang. Yang lebih mudah atau lebih susah Bang? Lebih mudah Bang. Lebih mudah perawatannya ketimbang yang minyak Bang. Untuk biaya perbaikannya Bang? Mana yang mahal atau yang murah gitu Bang? Oh, mahal yang elektrik perbaikannya Bang. Mahal yang elektrik perbaikannya Bang? Tambah ada. Keuntungan Keuntungan kekurangannya Bang, yang power steering hidrolik ke elektrik itu Bang, apa yang keuntungannya? Keuntungannya Bang, kalau yang elektrik kok lebih ringan loh Bang. Lebih ringan Bang. Kekurangannya Bang? Yang elektrik kok Bang? Iya Bang.